Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sakura Dira Azahra dari kelas 10H nomor absen 28. Hari ini saya akan menjelaskan pengelolaan sampah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal, yaitu jenis dan karakteristik sampah, metode dan teknologi pengolahan, pengelolaan di sumber, dampak lingkungan dan kesehatan, ekonomi sirkular pemanfaatan sampah sebagai sumber ekonomi, kebijakan dan regulasi, dan terakhir edukasi dan peran masyarakat. Jenis-jenis sampah. Jenis-jenis sampah terdapat 3, yaitu organik, anorganik, dan B3. Bahan berbahaya dan beracun. Sampah organik itu karakteristiknya adalah 1. Sifatnya mudah terurai secara alami atau bisa disebut biodegradable oleh mikroorganisme. Contoh sisa makanan maupun buah atau tumbuhan, daun-daunan, serta kotoran hewan. Potensinya jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan bau tidak sedap dan menjadi sarang penyakit. Pengelolaannya dapat diolah menjadi pupuk kompos. Karakteristik sampah anorganik adalah sifatnya sulit terurai secara alami atau bisa disebut non-biodegradable, membutuhkan waktu lama untuk hancur. Contohnya plastik, kaca, kaleng, logam, karet, dan styrofoam. Potensinya dapat mencemari tanah dan air jika dibuang sembarangan. Pengelolaannya dapat didaur ulang menjadi barang baru. 3. Karakteristik sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sifatnya berbahaya bagi manusia, hewan, dan lingkungan, memerlukan penanganan khusus. Contohnya baterai bekas, limbah elektronik, lampu bekas, pestisida, dan cat. Potensinya dapat menyebabkan keracunan, iritasi, dan kerusakan lingkungan. Pengelolaannya harus ditangani oleh pihak yang berkompeten dan sesuai peraturan yang berlaku. Metode dan teknologi pengelolaan sampah. Metode dan teknologi pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan cara pengomposan, daur ulang, insinerasi, gasifikasi, pirolisis, dan sanitasi landfill. Metode pemilihan bergantung dengan jenis sampah, kondisi lingkungan, dan tujuan pengelolaan. Pengelolaan sampah di sumbernya. 1. Pemilihan dan pemisahan sampah. 2. Pengurangan sampah atau reduce. 3. Penggunaan kembali atau reuse. 4. Daur ulang atau recycle. 5. Pengolahan sampah. Dampak lingkungan dan kesehatan. Macam-macam pencemaran lingkungan. 1. Pencemaran udara disebabkan oleh asap-asap pabrik, pembakaran hutan, dan lain-lain. 2. Pencemaran air disebabkan oleh limbah industri, limbah rumah tangga, zat kimia, dan lain-lain. 3. Pencemaran tanah disebabkan oleh zat kimia, membuang sampah sembarangan, dan lain-lain. Dampak lingkungan kotor. 1. Nimbulnya banyak penyakit yang dapat menular. 2. Mengganggu masalah kesehatan mental. 3. Penurunan kualitas hidup. Pentingnya lingkungan sehat. Nomor 1. Pencegahan penyakit yang dapat menular. 2. Peningkatan kualitas hidup secara fisik maupun mental. 3. Keterlanjutan lingkungan yang sehat, bersih, dan nyaman. Ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular adalah model ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan kembali sampah sebagai sumber daya ekonomi, bukan hanya sekedar membuangnya. Manfaat ekonomi sirkular: 1. Pengurangan sampah. 2. Penciptaan nilai ekonomi. 3. Penghematan SDA. 4. Pelestarian lingkungan. 5. Penciptaan lapangan kerja. Konsep ekonomi sirkuler. Pertama, dari material yang mentah menjadi desain, manufaktur, konsumen, digunakan kembali, lalu didaur ulang, lalu kembali menjadi material mentah, lalu melakukan berulang kali. Kebijakan dan regulasi sampah. Kebijakan dan regulasi pengelolaan sampah di Indonesia didasarkan pada UUD nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. 1. Prinsip 3R, reduce, reuse, recycle. 2. Pengelolaan sampah berbasis sumber. 3. Mempunyai target pengurangan sampah. Edukasi dan peran masyarakat. Edukasi dan peran masyarakat sangat penting dalam pengelolaan sampah untuk meningkatkan kesadaran, menanamkan perilaku bertanggung jawab, dan mendorong partisipasi aktif dalam pengurangan, pemilahan, serta daur ulang sampah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.